فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada yang hafal matanya? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Dihafal ya. Setiap pertemuan itu dihafal. Tambah sedikit-sedikit ya. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Masih tentang mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu khatamul anbiya. Dan bahwasanya beliau itu adalah khatamnya para nabi. Penutup. Nabi yang terakhir. Wa imamul atqiya. Dan beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa semuanya imamnya adalah pemimpinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, ini gelar-gelarnya nabi. Yang pertama gelarnya adalah khatamul anbiya. Yang pertama gelarnya apa? Khatamul anbiya, penutup para nabi. Yang kedua, imamul atqiya. Yang pertama, imamul atqiya, pimpinan orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, wa sayyidul mursalin. Beliau adalah pimpinan para rasul. Pimpinan para rasul. Dan yang terakhir, Habibu Rabbil Alamin. Beliau adalah orang kecintaan Rabbul Alamin. Ini sudah kita bahas bahwasanya Habib ini berlaku juga untuk selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan gelar Khalil. Khalilur Rahman ini gelar yang lebih tinggi dan lebih layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak semua orang mendapatkan gelar Khalil. Bahkan yang kita tahu hanya 2 orang saja yang diangkat menjadi Khalilnya Allah, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah, kita bahas satu persatu 4 gelar ini. Apa saja tadi gelarnya, Hanan? Gelarnya Rasulullah apa saja? Dicatat. Gelar, catat. Gelar-gelarnya Rasulullah. Gelar. Biar terbiasa menulis. Tulis Alhamdulillah. Gelar-gelarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa, Akbar? Khatamul anbiya, penutup para nabi. Penutup para nabi. Yang kedua, Abdurrahman? Imamul atqiya, imamnya orang yang bertakwa. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, Zam? Pemimpin para rasul. Sayyidul mursalin, pemimpin para rasul. Yang terakhir, Satria? Kecintaan Allah. Kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita bahas satu-satu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadhihi min sifatihi alaihi salatu wassalam. Ini adalah diantara sifat-sifatnya beliau alaihi salatu wassalam. Sifat-sifatnya Nabi. Yang pertama, khatamul anbiya. Yang pertama adalah beliau khatamul anbiya. Wa makna khatam alladzi la ya'ti ba'dahu nabiyyun. Maknanya khatam adalah orang yang tidak datang lagi setelahnya nabi. Yang tidak datang lagi setelahnya nabi. Yang tidak datang lagi setelahnya nabi. Berarti nabi terakhir. Itu artinya khatamul anbiya. Wa khitamu syai', dan penutup sesuatu, khitamnya sesuatu itu adalah alladzi yuj'alu alaihi hatta
la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu. Sesuatu yang dijadikan pada sesuatu sehingga tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi. Itu namanya khitam. Sesuatu yang dijadikan pada sesuatu sehingga dia tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi. Paham ya? Kalau sekarang itu jadi apanya? Sealer itu. Tahu sealer ya? Botol itu kan dipasang sealernya supaya apa? Udah nggak bisa lagi dibuka-buka, siap dijual. Kalau udah dikasih sealernya itu kan udah nggak bisa apa nih? Ditambahi, nggak bisa dikurangi. Itu aslinya khitam. Artinya khitam itu. Kalau pada tulisan stempel. Udah stempel udah sah, nggak bisa lagi ditambah-tambahin, nggak bisa dikurang-kurang. Itu artinya aslinya khitam. Sudah? Nah, sesuatu yang dijadikan pada sesuatu sehingga membuat dia tidak bisa lagi ditambahi dan dikurangi. Segel. Nah, sealer nggak segel, udah disegel. Udah minuman, botolnya itu kan awalnya kan masih bisa dibuka tutup itu. Ya, nanti dipasang alatnya cetek gitu. Itu udah nggak bisa lagi ditambahi dikurangi. Artinya udah siap, udah gitu. Itu maknanya khitam dalam bahasa Arab. Wallahu khatamar risalat bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup kerasulan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerasulan Allah tutup pintunya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala jalla fi'ula. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Bahwasanya penyebutan ayat ini, ya, penafian Nabi SAW sebagai ayah dari salah seorang sahabat, ini adalah sebagai bantahan kepada orang-orang munafikin yang mencela Nabi SAW akibat menikahi Zainab bintu Jahash, yaitu anaknya atau istri dari Zaid bin Harithah, yang dianggap oleh orang Arab sebagai anaknya Nabi SAW, anak angkat. Sampai-sampai orang-orang dulu manggil beliau itu adalah Zaid bin Muhammad. Saking mereka tahunya itu anaknya siapa? Nabi. Kemudian Allah SWT memberikan wahyu untuk Nabi SAW menikahi mantan istrinya Zaid. Paham? Untuk membantah anggapan bahwasanya anak angkat itu sama seperti anak kandung. Paham ya maksudnya ya? Jadi Allah ingin membatalkan hukum tabani, hukum anak angkat yang diperlakukan seperti anak kandung. Caranya gimana? Cara Allah membantah dan membatalkan keyakinan tersebut. Caranya Allah suruh Rasul menikahi siapa ini? Zainab, yang statusnya adalah mantan istri dari anak angkatnya. Berarti kan boleh dinikahi, berarti nggak sama statusnya seperti siapa? Anak. Kalau anak nggak boleh, selamanya mahram. Walaupun sudah dicerai, paham ya? Menantu itu tetap mahram dengan siapanya? Mertuanya, nggak boleh dinikahi. Paham maksudnya ya? Jadi Rasul diperintahkan untuk menikahi Zainab yang merupakan mantan istri anak angkatnya. Yang menunjukkan bahwasanya hukum anak angkat tidak berlaku lagi untuk diberlakukan seperti anak kandung. Paham ya? Walaupun bisa saja pakai hukum ayat gitu saja, nikahilah, boleh. Tapi kan kurang kuat penekanannya. Beda kalau seandainya Rasul langsung yang menikahi siapa ini? Mantan istri siapa? Anak angkatnya. Untuk betul-betul menegaskan pembatalan hukum apa? Tabani. Apa tabani? Angkat anak. Ngadopsi anak yang diperlakukan sama persis seperti siapa? Anak kandung. Paham ya? Makanya kan orang kan semua sudah tahu sebenarnya Rasul bukan bapaknya salah seorang. Tapi untuk apa ditegaskan lagi oleh Allah ini? Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang dari kalian wahai para sahabat. Termasuk siapa? Zaid. Termasuk Zaid. Muhammad itu bukan bapaknya Zaid. Itunya intinya. Paham ya? Muhammad bukan bapaknya Zaid, sehingga tidak jadi masalah kalau seandainya dia menikahi istri siapa? Mantan istri Zaid. Karena dia bukan bapaknya Zaid. Paham mana ini jadi? Nah. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Setelah ditutup jalur kenabian dari jalur nasab, ditutup juga secara umum. Iya. Karena dia bukan bapaknya siapa-siapa, sehingga otomatis nggak akan ada
yang berhak mengklaim bahwasanya dia nabi karena status anaknya siapa? Anaknya Muhammad. Paham ya? Kan udah dibilang tadi di depan. Muhammad bukan bapak kalian, wahai para sahabat. Supaya jangan ada yang ngaku-ngaku. Paham ya? Supaya nanti anaknya Rasul itu jangan ngaku bahwasanya aku jadi nabi nih karena bapakku juga apa? Nabi. Ditutup pintunya. Rasul tidak bapak salah seorang pun dari kalian. Sehingga tidak akan ada anak yang mengklaim bahwasanya dia dijadikan nabi karena merupakan anak dari siapa? Nabi. Jadi ditutup pintunya. Ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ditutup lagi oleh Allah secara keseluruhan. Mau dari jalur nasab, mau nggak dari jalur nasab, tetap tidak akan ada yang jadi apa ini? Nabi wa khataman nabiyyin. Paham makna ayatnya? Nah. Fala hajata limaji'i nabiyyin ba'dahu. Maka tidak ada kebutuhan untuk datangnya seorang nabi setelahnya beliau. Kenapa? Karena sudah ditutup, sudah disempurnakan dengan nabi. Li'annal Qur'ana maujudun. Karena Quran itu masih ada. Wa sunnah nabawiyah maujudah. Sunnah-sunnahnya nabi juga masih ada. Wal ulama rabbaniyun maujudun. Para ulama rabbani juga masih ada. Yada'una ilallah wa yubassirunan nas. Mereka mengajak kepada Allah dan memberikan pengetahuan, membuka mata manusia. Yubassir, memberikan basiroh kepada mereka, membuka mata hati manusia. Itu tugasnya ulama. Membuka mata-mata yang tertutup, mata hati yang tertutup. Fadinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baqin ila qiyamis sa'ah. Maka agamanya Muhammad itu tetap ada sampai tegaknya hari kiamat. La yubaddalu wala yunsakhu wala yughayyaru. Tidak diganti, tidak dihapus, dan tidak akan diubah. Ngapain lagi diubah? Orang nggak akan ada lagi nabi yang datang setelahnya. Sehingga ini isyarat bahwasanya Islam akan tetap ada sampai hari kiamat. Nggak akan digantikan dengan agama yang lain. Kenapa? Karena nggak akan ada lagi datang nabi. Paham ya? Ya. Jadi walaupun yang ditiadakan akan datang itu nabi, maka itu sekaligus isyarat tidak akan ada lagi agama yang menghapus atau mengganti agama apa ini? Islam. Nah. Li'annallaha subhanahu ja'alahu salihan likulli zamanin wa likulli makanin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam layak, soleh. Bukan soleh yang rajin ibadah artinya. Soleh artinya layak. Allah telah menjadikannya sebagai agama yang layak dan pantas untuk setiap zaman dan setiap tempat. Cocok. Gitu. Sesuai, soleh. Untuk setiap zaman dan tempat. Amma syara'i'ul anbiya as-sabiqin fatakunu mu'aqqatatan. Adapun syariat nabi-nabi yang sebelumnya, maka itu sifatnya temporer. Mu'aqqatah, berbatas waktu. Ada waktunya mu'aqqatah. Dikasih tempo. Sampai kapan? Sampai datangnya nabi yang berikutnya. Maka hilang syariatnya. Yang berlaku syariat nabi yang datang yang baru. Gitu. Li umamihim. Terbatas untuk umat-umatnya. Fi fatratin minal fatarat. Di satu masa dari masa-masa yang ada. Jadi tidak berlaku sepanjang masa. Beda dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yansakhullahu tilka syari'ata bi syari'atin ukhra tatanasabu ma'al ummatil ukhra. Kemudian setelah itu Allah menghapus syariat itu dengan syariat lain yang mencocoki dengan umat yang berikutnya. Umat yang baru digantilah syariatnya. Gitu, untuk menyesuaikan. Adapun Islam karena ini syariat yang terakhir, maka sengaja didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Bukan hanya cocok untuk orang Arab saja, tapi juga cocok untuk yang di luar Arab. Tidak hanya cocok untuk yang di zamannya Nabi saja, tapi juga cocok untuk di segala zaman.
Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Dan untuk masing-masing umat kami jadikan untuk mereka syir'atan, syariat, wa minhaja, dan jalan. Kami jadikan untuk mereka jalan tersendiri, tata cara beribadah, dan syariat tersendiri. Nggak berlaku untuk semua. Ya, makanya dalam kisahnya Nabi Musa dan Khidir, ya Khidir nggak ikut syariatnya siapa? Musa, pada satu zaman itu. Ya, tapi beda tempat. Sementara syariat Nabi Musa tidak mencakup siapa ini? Khidir. Paham ya? Khidir ya dengan syariatnya sendiri, karena dia juga nabi. Nah, kalau yang mengatakan dia nabi. Nah, syahidnya adalah syariatnya Musa tidak mencakup semua orang. Bahkan yang di zamannya saja pun ada yang tidak masuk. Ada. Nah, walaupun sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi punya tata cara masing-masing. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, likulli ajalin kitab, ai likulli kitabin ajal, untuk setiap kitab ada ajalnya. Apa ajal? Batas waktu. Artinya kitab itu nggak berlaku sampai selama-lamanya. Beda dengan Quran. Quran berlaku untuk selama-lamanya. Ini saja sudah berlalu berapa? 1400-an tahun, iya kan? Dan Quran masih tetap ada dan nyambung dan relevan dengan zaman sekarang. Bahasanya anak sekarang itu masih relate, ya, masih nyambung dengan kondisi dan keadaan yang ada di zaman ini. Walaupun turunnya 1400 tahun yang lalu. Fadinul Islam kamilun. Maka agama Islam itu adalah sempurna. La yahtaju ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila rasulin. Tidak butuh setelah Muhammad itu kepada seorang rasul pun. Kenapa? Wong Islamnya sudah apa? Sempurna. Yang udah sempurna ya nggak perlu diapa-apai lagi, dibiarkan saja, dijaga saja. Gitu. Wal ulama warasatul anbiya. Dan para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Famani ataqada annahu ya'ti ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun fahuwa kafirun billah. Dicatat faedahnya. Barang siapa yang meyakini bahwasanya akan datang setelah Muhammad seorang nabi, maka dia kafir kepada Allah. Barang siapa yang meyakini, dia tanya itu faedahnya ya. Apa saja faedah yang tadi disuruh catat? Barang siapa yang meyakini bahwasanya akan datang setelah Muhammad seorang nabi, maka dia kafir kepada Allah. Kafir. Karena Allah tadi bilang khatamun nabiyyin, penutup nabi. Kok dia meyakini adanya nabi? Berarti dia mendustakan Allah. Berarti dia bilang Allah itu dusta ketika mengatakan Muhammad adalah rasul terakhir. Kharijun minal billah. Dia keluar dari agama Islam, murtad, yang meyakini adanya Nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang-orang Ahmadiyah dan yang semisalnya, yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Nabi, walaupun banyak meniru syariatnya Muhammad dan seterusnya, tetap dikatakan kafir. Walaupun banyak penampilannya yang mirip kayak apa ini orang Islam, iya kan? Nah. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kelompoknya disebut apa? Ahmadiyah. Kafir? Kafir. Murtad. Nah, kenapa? Meyakini ada yang selain Muhammad sebagai apa ini? Nabi setelahnya. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan annahu ya'ti kadzabatun, bahwasanya akan datang kadzabatun, itu bacanya diharokati kalau nggak ada harokatnya. Kadzabatun, para pendusta. Yadda'unal an-nubuwah, yadda'un, mengaku jadi nabi. Yadda'un, mengaku-ngaku menjadi nabi.
Mim ba'dihi, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara fakta akan ada, memang kata Rasul, Rasul sudah mengabarkan akan ada para pendusta yang ngaku-ngaku jadi nabi. Tadi kita sebutkan satu, ya, Mirza Ghulam Ahmad. Yang Indonesia siapa? Perempuan malahan, Lia Eden, ya, dan yang lain-lainnya, dan yang lain-lainnya. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ba'di kazzabun salasun, akan datang nanti setelahku 30 orang pendusta besar. Bukan pendusta kecil ini. Kazzabun pendusta apa? Pendusta besar. Gitu. Kalau sekarang jumlahnya mungkin lebih dari 30, itu mungkin sudah campur sama yang kecil-kecil sudah. Paham ya? Nah, kulluhum yadda'i annahu nabi. Semuanya ngaku-ngaku jadi nabi. Yadda'i itu ngaku-ngaku. Terbukti yang beliau kabarkan? Terbukti. Nah, mulai dari zaman setelahnya beliau, dari zamannya para sahabat sudah ada Musailamah Al-Kadzab dan seterusnya. Wa ana khatamul anbiya, dan saya adalah penutupnya para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Jadi berapa orang yang ngaku-ngaku jadi nabi? 30. Famanida'an nubuwah, maka siapa saja yang ngaku-ngaku jadi nabi, awid du'iyat lahun nubuwah, atau diakui untuknya kenabian. Dia enggak, tapi orang lain, dan dia terima saja. Diaku-aku, diangkat-angkat jadi apa? Nabi. Wa manittaba'ahum, dan siapa saja yang mengikuti mereka, fakulluhum kafaratun, maka semuanya kafir. Baik yang ngaku maupun yang ngikuti nabi palsu itu, semuanya kafir. Karena mereka sudah membatalkan syahadatnya mereka sendiri. Nah, wa qad qatalahumul muslimun wa kaffaruhum, dan sungguh kaum muslimin sejak dahulu telah memerangi mereka. Siapa itu? Para nabi-nabi palsu itu. Ya, mulai dari zamannya Abu Bakar sudah diperangi itu, Musailamah Al-Kadzab dan yang lain-lainnya. Dan mereka mengkafirkannya. Wa akhir manidda'an nubuwah fil waqtil hadir, dan yang paling terakhir yang ngaku-ngaku jadi nabi di zaman belakangan adalah Al-Qadiani Al-Bakistani. Nah, Al-Qadiani Al-Bakistani dari Pakistan. Ya. Alladzi da'an nubuwah lahu atba'uhu Al-Qadianiyah, yang dia diakui sebagai seorang nabi oleh para pengikutnya kalangan Al-Qadianiyah. Al-Qadianiyah karena nabinya, nasabnya namanya apa? Al-Qadiani. Maka pengikutnya namanya apa? Al-Qadiyaniyah. Gitu. Wa yusammuna bil Ahmadiyah. Nama lainnya siapa? Ahmadiyah tadi. Nisbah ilasmihi, penyandaran kepada namanya. Namanya Ahmad. Ahmad Al-Qadiani. Gitu. Jadi kelompoknya ada dua penamaan. Sama orangnya. Al-Qadianiyah atau Al-Ahmadiyah. Li'anna asmahu Ahmad Al-Qadiani. Karena namanya Ahmad Al-Qadiani. Waqad kafarahul ulama, dan para ulama telah mengkafirkannya. Wa taraduhu minal biladil islamiyah, dan mengusirnya dari negeri-negeri Islam. Enggak diterima. Kenapa? Murtad. Ya, bawa virus. Ngaku-ngaku jadi nabi. Wa kafaru atba'ahu, dan para ulama mengkafirkan para pengikutnya. Setiap orang yang menyatakan dirinya pengikut siapa ini? Ahmad Al-Qadiani, kafir. Li'anna hadza takdzibun lillahi wa li rasuli, karena ini adalah bentuk pendustaan kepada Allah dan Rasulnya. Allah bilang Muhammad terakhir, Nabi juga bilang dianya terakhir, kok ada yang ngaku jadi apa? Nabi. Ini berarti kan dia mendustakan Allah dan Rasul. Jadi jangan dibilang ulamanya sadis sekali mengkafir-kafirkan orang. Bukan. Itu justru bentuk kecemburuan mereka, para ulama itu, kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Wa takfiruhum bi ijma'il muslimin, dan pengkafiran mereka itu dikuatkan dengan ijma'nya kaum muslimin. Sepakat kaum muslimin bahwasanya yang ngaku nabi itu apa? Kafir.
Walam yukhalif fi hadza ahadun, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi dalam masalah ini. Dalam masalah apa ini? Mengkafirkan orang yang ngaku nabi atau yang diaku-akui jadi nabi beserta para pengikutnya. Fala buddalil muslim, maka wajib bagi seorang muslim an ya'taqida, untuk meyakini annahu alaihi salatu wassalam khatamul anbiya. Wajib bagi setiap muslim untuk mengakui, meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Khatamul anbiya wal mursalin wa imamul adqiya, dan imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini gelar yang kedua. Selesai dari gelar yang pertama ya. Apa gelar yang pertama, Hanan? Loh. Ah? Penutup para nabi. Sekarang kita bahas gelar yang kedua. Apa gelar yang kedua? Imamul Atqiya. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Yakni maksudnya adalah Al-Qudwah, panutan. Imam itu jadi panutan yang diikuti. Al-Wahid, satu-satunya. Panutan satu-satunya. Lil Atqiya, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu panutannya cuma satu, yaitu Rasulullah. Paham ya? Orang-orang yang betul-betul bertakwa, panutannya itu cuma satu, yaitu Rasulullah. Lil atqiya alladzina yattaqunallaha azza wajal, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa itu? Suri tauladan yang baik. Suri tauladan itu jadi teladan, diikuti, dicontoh gitu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, orang yang bertakwa itu. Orang yang bertakwa akan menjadikan Rasulullah sebagai apanya tadi? Uswatun hasanah. Wa amma ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam fayuqtada bihi in kana yaqtadi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu garis bawahi, itu bagus faedahnya. Adapun selain nabi, maka diteladani jika dia meneladani nabi. Kalau dia nggak meneladani nabi, nggak layak diteladani, nggak usah ikuti. Siapapun dia, selain Nabi SAW. Paham ya? Nah, adapun selain nabi, maka dia diikuti, diteladani jika dia meneladani siapa, Ali? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma man khalafar Rasul alaihi salatu wasallam fala yajuzul iqtida'u bihi. Adapun orang yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wasallam, maka tidak boleh diteladani siapapun dia. Setinggi apapun jabatannya, seviral apapun dia, sebanyak apapun subscribernya. Ya, selama dia menyelisihi Rasul, maka tidak boleh diteladani, tidak boleh dijadikan sebagai suri teladan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian benar mencintai Allah, kata Allah, katakan wahai Nabi, kalau mereka betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Kalau kalian betul-betul cinta sama Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah pasti akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Fala tariqa ilallahi illa bittiba'ir rasul alaihi salatu wassalam wal iqtida bihi. Ini kesimpulannya, dicatat, ini digarisi. Maka tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya ngikut, berarti jalan di mana? Depan apa belakang? Ngikuti, namanya ngikuti jalan di belakang, iya kan? Yang di depan belok kanan ya kita belok kanan. Gitu kan namanya ngikuti ya. Yang di depan belok kiri ya kita belok kiri. Yang depan terus ya kita apa? Terus. Gitu namanya ngikuti. Kita di belakangnya ngikuti. Baru sampai kepada Allah. Kalau nggak ngikuti Rasul, yakin nggak akan apa ini? Sampai ke tujuan. Maka tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada Allah kecuali dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan meneladaninya. Nah,
Selesai kita dari 2 sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lanjutkan saja ini sedikit, ya nanggung. Selesai dari 2 sifat. Sifat yang ketiga sekarang. Apa sifat yang ketiga, Abdullah? Sifat yang ketiga, Zam. Hah? Pimpinan para rasul, Sayyidul Mursalin. Wa Sayyidul Mursalin huwa alaihi salatu wasalam sayyidu waladi Adam. Bahkan beliau itu alaihi salatu wasalam adalah pimpinan seluruh anak Adam, seluruh Bani Adam, termasuk para Nabi dan Rasul, kan Bani Adam manusia. Gitu. Kama qala alaihi salatu wasalam ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Sebagaimana Rasul sendiri yang bilang, saya ini adalah pimpinan seluruh anak Adam. Dan bukan kesombongan saya mengucapkan ini, memang kenyataan. Gitu. Akhbarul ummah bidzalika min babi syukri lillahi ta'ala. Beliau kabarkan ini dalam rangka bersyukur, bukan dalam rangka sombong katanya. Saya karena bersyukur makanya saya sebutkan ini. Kan salah satu bentuk bersyukur dengan menyebut-nyebut apa ini? Nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat-nikmat Rabbmu itu bukan dalam rangka sombong. Makanya Rasul ceritakan. Salah satu nikmatnya Allah kepada beliau adalah beliau dijadikan pimpinannya seluruh anak Adam. Gitu. Jadi beliau ini mengatakan ini bukan sombong, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan pimpinan seluruh anak Adam. Walitashkurul ummah rabbaha azza wa jalla ala hadhihi nikmah. Dan juga supaya umat ini bersyukur. Iya, kepada Rabbnya atas nikmat yang satu ini, anja'ala rasulaha sayyida ar-rusul. Tatkala Allah menjadikan rasulnya umat ini sebagai pimpinan para rasul, kan bersyukur kita sebagai umatnya. Ya kan? Nabinya kita itu pimpinannya seluruh apa? Para nabi. Kan kebanggaan buat siapa ini? Kita sebagai umatnya. Makanya beliau kabarkan ini supaya sebagai bentuk syukurnya beliau kepada Allah dan supaya umat ini bersyukur nabinya, rasulnya dijadikan pimpinan para Rasul gitu. Jadi paham ya? Nah, wasayyid makna al-muqaddam wal imam. Sayyid itu maknanya adalah yang dikedepankan, yang dimajukan. Gitu. Dan imam namanya sayyid, imam. Fahuwa afdalur rusul alaihi salatu wassalam. Maka beliau adalah rasul yang paling afdal alaihi salatu wassalam. Wa imamuhum, yang dikedepankan, yang berada di posisi paling depan. Dan imamnya mereka, wa muqaddamuhum, dan yang dikedepankan dari antara mereka semuanya. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika sholat di Baitul Maqdis mengimami para nabi, siapa imamnya? Nabi SAW yang dikedepankan. Imamnya kan di depan selalu. Nama imam kan posisinya di mana? Di depan. Nah, sebagian riwayat mengatakan pas turun, sekali lagi mengatakan pas mau berangkat. Sholat dulu para nabi di mana ini? Di Baitul Maqdis. Tapi zahirnya siaknya pas pulang. Karena waktu pas naik itu kan masih tanya-tanya itu. Siapa ini, siapa ini, siapa. Berarti kan belum ketemu. Pas naik, iya kan? Itu lebih cocok. Jadi sholatnya kapan? Pas pulang. Jadi sebagai semacam perpisahan dengan para nabi yang dijumpai malam itu. Paham ya? Nah, imamnya siapa? Imam sholatnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu maknanya sayyid. Orang yang dimajukan. Orang yang dikedepankan. Wahabibu Rabbil Alamin. Sifat yang keempat, dia adalah habibnya Rabbul Alamin. Hadil ibarah fiha mu'akhazah. Ungkapan ini ada kritikan padanya. Mu'akhazah itu kritikan. Kenapa? Karena cuma digelari habib. Padahal ada gelar yang lebih tinggi yang dimiliki oleh Rasul. Apa tadi? Khalil. Li'annahu la yakfi qauluhu habib. Karena nggak cukup ucapannya adalah habib. Bal huwa khalilu Rabbil Alamin. Tuh dicatat faedahnya. Catat. Tidak cukup menggelari Rasul dengan habib. Ya. Tapi gelar apa? Khalil. Bal huwa khalilu Rabbil Alamin wal khullah afdal min mutlaqil mahabbah. Dan tingkatan khullah itu lebih afdal daripada semata-mata mahabbah. Lihat, khullah itu lebih afdal daripada mahabbah. Sama-sama rasa cinta sebenarnya maknanya. Cuman bahasa kita kurang. Bahasa kita itu kosakatanya terlalu sedikit. Ya.
Jadi cinta yang paling dalam itu namanya khullah. Orang yang mendapatkan itu namanya khalil. Gitu. Fal mahabbah darajat. Yang namanya kecintaan itu bertingkat-tingkat. A'laha al-khullah. Tuh. Yang paling tingginya adalah khullah namanya. Tingkatan cinta tertinggi dalam bahasa Arab itu namanya apa? Khullah, bukan mahabbah. Ini kalau kamu masih ngelari istrimu di HP ini, hubbi, cintaanku masih cinta apa ini? Cinta biasa, cuma cinta gombal aja. Yang paling tingginya namanya khullah, wahiyah khalisul mahabbah. Yaitu mahabbah yang paling apa ini? Murni. Nggak ada kotorannya sama sekali itu. Cinta yang murni namanya. Khalis. Nggak ada campurannya. Itu. Nah, tanya apa itu khullah? Khalisul mahabbah. Cinta yang apa ini? Murni, yang nggak ada kotorannya sama sekali, yang bisa mengurangi tingkatan cinta itu. Walam tahsul hadhil martabah. Dan tingkatan ini tidak didapatkan illa lisnaini minal khalqi, kecuali hanya untuk 2 orang makhluk saja. 2 orang makhluk saja yang cuma dapat gelar ini dari Allah. Nah, Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan dan mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Allah yang ngangkat Ibrahim. Jadi Ibrahim itu bukan lagi dapat mahabbah, tapi dapat apa ini? Khalilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Khullahnya Allah. Wa nabiyuna alaihi salatu wassalam. Yang kedua, makhluk yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhbara bidzalika faqala. Nabi sendiri yang mengatakan, kata beliau, innallaha takhazani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan saya sebagai khalilnya. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana dia juga telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Jadi yang diangkat jadi khalil cuma 2 ini saja. Saya dan siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya Rasul tidak mengambil khalil. Paham ya? Beliau sudah memberikan khullahnya juga untuk siapa? Allah. Makanya Rasul nggak ngambil khalil. Makanya kata beliau, lawit takhatu khalilan min ummati la takhatu Abu Bakar khalilan, kata Rasul. Seandainya aku masih bisa menjadikan seorang dari umatku itu jadi khalilku, akan kuangkat Abu Bakar jadi apa? Khalilku. Tapi aku nggak bisa. Aku sudah diangkat jadi khalilnya siapa? Allah. Aku nggak bisa, nggak mungkin lagi ngambil kalian jadi apa? Khalil. Kalau mau mahabbahku bisalah. Paham ya? Nah, jadi yang bisa kita raih dari Rasul itu cuma apa ini, tinggal mahabbah. Kalau khalil udah nggak bisa. Jangan ada orang berharap jadi khalilnya Rasul, itu nggak akan bisa. Paham ya? Karena beliau sudah memberikannya untuk siapa ini? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqal habibullah. Maka jangan bilang habibullah. Nah, kalau di sholawatan, kalau apa kan Rasul itu dibilang apa? Habibullah. Ya kan digelari cuma apa? Habib. Penurunan itu. Penurunan. Nah. Li'anna hadza yasluhu likulli mu'min. Karena ini masih masuk cocok untuk setiap mukmin, siapa saja. Jadi nggak ada pujian-pujiannya kali untuk Nabi. Kalau kamu panggil dia itu apa? Apa dan Habib? Iya, ya Habibi. Nah. Jadi nggak ada istimewanya. Kenapa? Setiap mukmin juga apa? Habibnya Allah. Kan Allah mencintai setiap orang yang beriman, paham ya? Jadi nggak ada, kamu nggak memuji-muji kali itu Rasul. Kalau kamu bilang dia itu adalah apa? Habibullah. Nah, fala yakunu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadza mizah. Sehingga tidak ada bagi Nabi SAW dalam hal ini keistimewaan, mizah. Nggak ada istimewanya. Kenapa? Selain Nabi juga apa? Habib kok. Oh, sekarang lagi banyak yang ngaku-ngaku apa ini? Oh, Habib. Setiap orang yang turunan Arab, Habib. Model muka Arab, kemudian ada jenggot, pakai jubah, jadi apa ini? Habib. Apa bedanya sama Rasul? Kalau Rasul kamu panggil juga apa ini? Habib. Mungkin kalau Rasul di depannya pun mungkin dipanggil juga sama dia apa ini? Habib. Nggak ada istimewanya kan? Menurunkan derajatnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, amal khullah fala ahadan yalhaquhu fiha. Adapun khullah, ya, cinta yang paling tinggi tadi, maka tidak ada seorang pun yang menyusulnya dalam masalah ini dari umatnya. Paling dari yang lalu ya Ibrahim paling.
Cuma satu itu saja. Paham ya? Nah, nggak ada yang menyamainya kan. Kalau dipanggil apa ini? Sang Khalil. Gitu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi selesai kita dari gelar-gelarnya Nabi SAW. Ada berapa gelarnya, Anan? 4. Apa saja? Sebutkan. 1. Anan, biar pikir kita. Nah, Allah. Penutup para Nabi. Imamul Atqiya. Yang ketiga. Pemimpin para Sayyidul Mursalin. Yang keempat. Khalilu. Khalilnya Rabbul Alamin. Itu ya. Khalilnya Rabbul Alamin. Jangan pakai Habib, udah dikritik. Paham ya? Tadi awal-awal belum kita baca, nggak apa-apa lah. Sengaja. Nah, orang ada penjelasan dari beliau. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun penjelasan berikutnya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini insyaallah ta'ala akan kita jelaskan dan kita baca insyaallah pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.